Halo para pecinta film, apa kabar kalian hari ini? Masih sehat? Kembali lagi dengan Bang Ar di sini di channel Action Clip. Kali ini saya akan membahas alur cerita dari film The Magnificent Seven yang dirilis pada tahun 2016. Film yang disutradari oleh Antoine Fuqua ini kisahnya merupakan remake film lawas yang telah dirilis pada tahun 1960. Ya, film ini merupakan remake dari film dan dari judul yang sama. Dan film ini diadaptasi dari film Jepang yang berjudul Seven Samurai pada tahun 1954 oleh Akira Kurosawa. Bagi yang penasaran sama filmnya, tonton terus video ini sampai habis. Film ini berkisah tentang sebuah kota kecil yang bernama Rose Creek. Di dalam sebuah gereja di kota tersebut sedang terjadi perdebatan warga kota Rose Creek karena tanah yang kini ditempatinya akan dikuasai oleh seorang pengusaha emas kaya dan sangat kejam, yaitu Bartholomew Bob, yang diperankan oleh Peter Sarsgaard. Setelah perdebatan yang cukup panas, tak lama kemudian, Bob bersama pasukannya datang dan masuk ke dalam gereja tersebut. Di sini, Bob pun sedikit bercerita kepada warga setempat, dan Bob menawarkan uang $20 untuk warga yang mau menjual lahannya. Oh. Land. Go on, sit back down. $20 for each parcel of dust. Saat pasukan Bob mulai menembakkan senapannya, warga yang berada di gereja tersebut pun keluar berhamburan. Bob pun tak segan-segan untuk membakar gereja tersebut dan memukuli warga kota tersebut. Matthew, yang merasa kesal dengan apa yang dilakukannya, dia mencoba melawan. Namun, tanpa basa-basi, Bob pun langsung menembak Matthew hingga tewas. Dan beberapa warga lain yang hendak melawan pun ikut dibunuh oleh anak buah Bob. Dan Emma pun menghampiri mayat suaminya. Karakter Emma ini diperankan oleh Hailey Bennett. Kemudian, Bob meminta sheriff kota setempat untuk membiarkan mayat yang sudah dibunuhnya. Di lain hari, di sebuah kota bernama Amador, ada seorang koboi misterius yang diperankan oleh Denzel Washington. Dia berjalan dengan kudanya melewati kota tersebut dan berhenti di suatu bar, yang mana di dalam bar tersebut ada seorang koboi yang bernama Josh Faraday yang diperankan oleh Chris Pratt. Kala itu, Faraday tengah berjudi. Okay, I'm looking at you, Lucas. Look at them. You changed my luck. These cards are shit. Koboi misterius ini pun masuk. Para warga yang ada di dalam bar hening seketika dan memandang ke arah si koboi misterius ini. Kemudian, koboi misterius ini memesan minuman dan mencoba menanyakan sebuah informasi pada pelayan bar tersebut bahwa dia sedang mencari seseorang yang bernama Daniel Harrison atau biasa dipanggil Powder Dan, yang mana pelayan tersebutlah orang yang dia cari. Left shoulder. Now, Powder Dan ran with an outlaw named. How'd he die? Mengetahui akan adanya perlawanan dari warga kota tersebut, dia langsung menembak beberapa warga yang hendak melindungi si Powder Dan. Tak lama kemudian, Powder Dan pun dibunuh dengan mudah. Ketika para pengunjung bar keluar berhamburan, ada si Faraday yang tetap duduk santai di tempatnya dia berjudi, dan dia mencoba mengambil semua uang taruhannya untuk dibawanya pergi. Kemudian, koboi misterius ini pun keluar. Dia sudah dikepung oleh warga dan sheriff kota setempat. Dia pun menjelaskan kalau dia adalah Sam Chisholm, perwira tinggi dari pengadilan Wichita, Kansas.
dan alasan dia membunuh si Dan karena si Powder Dan ini sudah berbuat kejahatan di wilayah Nebraska. Yes, sir. Why after money goes to the man's widow, so you can off into the mountains hunting the vaquero. Melihat Sam yang tengah bersiap untuk pergi, Emma dan Teddy pun menghampiri Sam dan meminta tolong kepada Sam untuk membantunya melawan Bo. I'm wary of property. Dan Emma pun menawarkan semua barang yang dia punya kepada Sam. Let's mine our valley and take. Then why won't you at least listen? What's this? Everything. Been offered a lot for my work, but never everything. Di lain sisi, ada Faraday yang tengah ditodong oleh dua orang koboi. Salah satu dari koboi tersebut diperintah untuk mengambil senjata milik Faraday. Wow, Bill. They call me. Weapons fair day. Hands up. Hands up. Dan mereka berdua meminta Faraday untuk mengembalikan uang mereka. Menurutnya, Faraday kala itu berjudi dengan cara yang curang. Mine fair day. If you're gonna kill me, kill me. If you're gonna rob me. Virginia City. 3 days pass. You cheat out of $50 in a card game. Sure you are. Di saat terdesak, Faraday pun mencoba mengelabui dua orang tersebut dengan magic trick yang dia punya. Di saat kedua koboi tersebut mulai lengah, Faraday langsung menembak salah satu dari koboi tersebut tepat di kepalanya. Commit the card. Run. Your card. You didn't let me finish. Untuk koboi yang satunya lagi, Faraday hanya menembak telinganya dan mengancam kalau dia tidak akan bertemu dengannya lagi. Never gonna cross paths. Kemudian, Faraday berniat untuk membeli kuda miliknya yang kala itu kalah pada saat taruhan. Namun, uang yang dia bawa saat itu tidak cukup untuk membeli kudanya kembali. Sampai akhirnya, mereka pun masing-masing bersiap dengan pistolnya. Now why'd you have to go and touch your... Seems we have ourselves a Mexican standoff only between us. With you walking away. Middle of a gentleman's negotiation. Dan tiba-tiba, Sam datang bersama dengan Emma dan Teddy. Di sini, Sam membeli kuda milik Faraday. Kemudian, Sam pun mencoba mengajak Faraday untuk bergabung dalam misinya. Setelah perbincangan yang cukup singkat, Faraday pun ikut bergabung bersama Sam. This is my associate Teddy Q. What, them? You and me? Is it difficult? Impossible. Dalam perjalanannya, Sam meminta Faraday bersama dengan Teddy untuk menemui seseorang bernama Goodnight Robichaud. 20 miles east of here, Volcano Springs, the Robichaud. Good night, Robichaud. That's right. Dan Sam bersama dengan Emma menuju sebuah rumah kecil, di mana di dalam rumah tersebut hanya ada mayat seseorang yang sudah membusuk. Tak lama kemudian, seseorang pun datang. Dia menjatuhkan Emma dengan tali yang dilemparkannya. Alih-alih Sam akan memburunya, di sini Sam malah mengajak buronan tersebut untuk bergabung dalam misinya. Dan Sam menawarkan kalau dia tidak akan memburunya lagi. Vasquez pun langsung menyetujui tawaran tersebut. Karakter Vasquez ini diperankan oleh Manuel Garcia. Should. I won't be one of them. Di sisi lain, Faraday dan Teddy pun sampai di kota tujuannya. Sepintas, Faraday melihat tengah ada permainan adu cepat dalam menembak. On my gun. Billy rocks. Saw me win now? What, you blind? Come on, Eddie. Double or nothing! Setelah selesai permainan tersebut, Faraday pun bertemu dengan Goodnight. Karakter Goodnight ini diperankan oleh Ethan Hawke. Goodnight kala itu sedang mengambil uang hasil kemenangan rekannya yang bernama Billy Rock yang diperankan oleh Lee Byung-hun. Faraday pun mengatakan kalau dia diutus oleh Sam untuk menemuinya. Tak lama kemudian, mereka pun menuju ke sebuah tempat di mana mereka sedang bercerita tentang pertemuan Goodnight dengan Billy Rock. Took on the whole room bare knuckled. I watched in all. On the level.
Mr. About your friend over there. Wherever I go, Billy goes. Yes, sir. Di bawah pepohonan yang besar, sudah ada Sam dan yang lain. Dan tak lama kemudian, Faraday bersama Goodnight pun tiba. Setelah sedikit berbincang-bincang, mereka pun melanjutkan perjalanannya. What a merry band we are. A Texican, a female, and her bonding. Dan tibalah mereka di rumah seseorang yang bernama Jack Horn. Kala itu, sedang ada dua orang yang mengaku bahwa mereka telah membunuh si Mr. Horn ini. Dan untuk meyakinkannya, mereka menunjukkan laras panjang milik si Jack Horn ini. You have no body? Tak lama kemudian, ada sebuah kapak yang melayang dan menancap di salah satu dari orang tersebut. Ternyata, Jack Horn yang sedang mereka perbincangkan masih hidup. Horn pun langsung membunuh kedua orang tersebut. Met about 6 years ago. We're looking for some men, Mr. Horn, some good men like yourself. Dan Sam di sini mencoba mengajak Jack Horn untuk ikut dalam misinya. Namun, Jack Horn pergi meninggalkan mereka tanpa jawaban. Karakter Jack Horn ini diperankan oleh Vincent D'Onofrio. They're dead above the ground. Dan mereka pun melanjutkan perjalanannya. Tibalah malam hari yang mengharuskan mereka beristirahat sejenak di sebuah tebing bebatuan, yang mana banyak orang Indian yang harus mereka waspadai. Fire still burns. Setelah pagi hari, mereka dikejutkan dengan kedatangan seorang Indian yang tengah membawa buruannya. Di sini pun ternyata ada Jack Horn yang juga mengawasi kedatangan si Indian tersebut. He's been tracking us. You are hallucinating. So am I. Where there's one, there's more. Hold your fire. Hold. Dan Sam, yang mengerti bahasa mereka, mencoba untuk berkomunikasi dengan orang Indian tersebut. Dan diketahui, Indian tersebut bernama Red Harvest, yang diperankan oleh Martin Sensmeyer. Kemudian, si Harvest ini menurunkan buruannya, dan mengambil organnya, lalu meminta Sam untuk memakannya. Hingga akhirnya, Red Harvest pun ikut bergabung bersama Sam dalam misinya. Mereka pun bersiap untuk melanjutkan perjalanannya kembali. What did he say? Said he's with us. Tibalah di kota Rose Creek, yang mana Sam dan Billy tengah berjalan hingga ke pertengahan kota tersebut. Tak lama kemudian, mereka berdua langsung dikepung oleh para pasukan Bog, termasuk sheriff yang sudah dibayar oleh Bog untuk menjaga kota tersebut. Afternoon, gentlemen. Town's got a Awful lot of deputies for such a small place, ain't it? These men are deputies. Serving these omelets. Life in Shanghai. Dead of honor and the like. Now, I'm more than happy to cooperate. Dan di sini, para rekan Sam yang lain pun muncul satu persatu, di mana mereka sudah bersiap dengan senjatanya masing-masing. I'll say a prayer for you. By the world's greatest lover. All right. Tak lama kemudian, terjadilah peperangan yang hampir menewaskan seluruh pasukan Bog yang berjaga di kota tersebut, meskipun ada salah satu orang yang berhasil meloloskan diri.
Dalam peperangan kecil ini, Goodnight seperti merasa sangat ketakutan, seperti ada yang menghantuinya. Take the damn shot. Jen. You're five. I got sick. Kemudian, Sam pun melihat sheriff yang sedang bersembunyi dan menyuruhnya untuk segera keluar. Sam menyuruh sheriff tersebut untuk melaporkannya kepada Bob bahwa kota tersebut sekarang dikuasai oleh Sam dan kawan-kawan. Duly elected. It's a recall. Now, I'm gonna deliver a message to your boss. Mister, you already sent. Tell him we have his town, He's just gonna send as many men as it takes to squash you. and you tell him if he don't show up in Coward. Get Sam Chisholm. Sam Chisholm. Where's everybody? I think we killed them all. Setelah selesai peperangan, Emma menyuruh warga kota tersebut untuk keluar dari persembunyian mereka dan memberitahu bahwa Sam dan kawan-kawan akan membantu mereka. These men are here to help us. Not to be scared of. Fair pay. Who picked you to deal on These men are here to help us. My name is Sam Chisholm. Sam pun meminta kepada warga kota Rose Creek untuk ikut berjuang melawan pasukan dari si Bob. Karena menurutnya ini baru permulaan dan peperangan yang sebenarnya diperkirakan akan tiba dalam 1 minggu ke depan. Namun di sini ada beberapa warga kota yang malah meninggalkan kota tersebut. Said he'd be back in 3 weeks. That was 8. 1 week. Only leaves us 3 days ride to Sacramento with the bad news, 1 day for get a good night's rest. Maybe your last, folks. There ain't no reason to be running off scared. Who'd have thought you'd travel this many miles? Karena warga kota Rose Creek ini sebagian besar adalah petani, Sam dan kawan-kawan pun melatih mereka untuk menggunakan senjata yang benar. Gun on your shoulder, right shoulder. Billy, yang kala itu sedang melatih warga kota untuk menggunakan pedang, dia ditinggalkan begitu saja oleh warga tersebut. Mungkin, menurut warga tersebut, tekniknya terlalu sulit bagi mereka. Get back here! Get Jesus wept. Piss me off. How many times I gotta tell you? Kemudian, Goodnight melatih warga kota tersebut untuk menembak dengan benar. Faraday, yang kala itu curiga dengan Goodnight, dia pun meminta Goodnight untuk mencontohkan bagaimana cara menembak yang benar. Goodnight pun langsung mengambil senapan yang dipegang Faraday dan menembak semua targetnya dengan sempurna. That's hard to do. This many men and miss A that. line of dead men. You gotta hate what you're firing at! These men need inspiration. Robichaux, after all. I can hit Sam. We need. Do what he does. Polish your rifles, maybe the glint will scare them off. Hari demi hari pun berlalu. Sam dan rekan-rekannya mencoba untuk mengambil alih tambang emas milik Bob. Dari kejauhan, satu persatu pengawas di tambang emas tersebut tewas dibunuh. Reminds me of this fella I used to know. Let's go get some ammo. Mereka pun menghampiri para pekerja tambang dan mengajak para pekerja tambang untuk ikut bergabung melawan Bob. Kemudian, mereka mengambil alat peledak di tambang tersebut untuk persiapan melawan Bob. I've always wanted to blow something up. Di sisi lain, sheriff yang diperintahkan oleh Sam sampai di kediamannya si Bob. Setelah menyampaikan pesannya, tanpa basa-basi, si Bob langsung membunuh sheriff tersebut. Dan Bob pun bergegas menyiapkan pasukannya untuk menyerang kota Rose Creek. Surprise. You think Rockefeller, with their fancy friends and their
pocketed politician. Nolly, recruit an army. Go back with him. Dan di sini ada Emma yang tengah berlatih dengan senapannya. Dia dihampiri oleh Faraday. Di sela perbincangannya, Emma pun bertanya, mengapa Faraday mau bertarung untuk orang lain. God dang it, I'm good. 6 pounds of pressure, that's all that's required to kill a man. Why are you doing this, Mr. Faraday? I mean, you're fighting someone else's fight. This was the price. 6 high ground. Sam dan rekan-rekannya pun mulai mengatur strategi. Sam meminta Goodnight sebagai penembak jitu untuk mencari tempat tinggi dan terus membidik Boog. Emma pun berceloteh kalau dia ingin ikut serta dalam peperangan tersebut. And if he just shoots you in the head? Again, Jesse. All is lost. We blow the mine. Is it safe? Anything left up there to stand on? Safe and out of harm. I aim to fight. Sam bersama rekan-rekannya dan warga kota berbondong-bondong membuat perangkap untuk menghalau kedatangan dari pasukan Boog. Dan Sam mengutus Red Harvest untuk memata-matai kedatangan dari pasukan Boog. Hello, Ethel John. And you'll show her some goddamn respect. Wait. You have a Maria? I have 3 Maria! Goody. Billy, I heard it. Sepulangnya memata-matai, Harvest melapor kepada Sam bahwa pasukan Boog akan tiba di esok hari. Boog, atuit sa nikima mayata. Ina. Matabi to. Malam pun tiba. Di saat warga kota Rose Creek tengah berdoa, tiba-tiba Goodnight menyelinap keluar. Karena Goodnight yang merasa mimpi kematiannya akan segera terjadi, maka dari itu dia pergi meninggalkan kota tersebut. Meskipun Sam membujuknya untuk tetap berjuang bersama, si Goodnight ini tetap meninggalkan kota tersebut. It's not for the benefit of mankind. You run out, you're gonna be disappointed more than just them or me. You asked me why I wanted to save a piece of rebel trash like you. I need you. Coward. You remember me as I was. Kemudian, Sam menanyakan kepada yang lainnya, jika ingin pergi, mungkin sekarang saat yang tepat. Namun, mereka yang tersisa akan tetap berjuang demi warga kota, agar bisa hidup normal di kemudian hari, meskipun nyawa mereka taruhannya. Where are you? I have nowhere else to go. But to be in the service of others, like you all, shouldn't have to ask for more than that. Emma yang melihat Goodnight pergi meninggalkan kota, dia menawarkan diri untuk menggantikan posisi Goodnight. Waktu yang dinantikan pun tiba. Anak-anak dan wanita-wanita warga kota mulai dievakuasi. Ratusan pasukan Boog mulai memenuhi pinggiran kota Rose Creek. Warga kota yang berjuang sudah siap pada posisinya masing-masing. Mr. Denali. Di saat para pasukan Boog mulai menyerang, satu persatu perangkap pun mulai diledakkan. Pasukan berkuda milik Boog tumbang berjatuhan.
Di sini, saat Faraday hendak masuk ke gereja, dia tertembak. Beruntung, Vasquez pun langsung mengcover agar si Faraday bisa selamat. Tak lama kemudian, Goodnight dengan gagahnya, dia kembali. Dia mengatakan bahwa Bog membawa senjata Gatling gun. Ketika senjata tersebut mulai ditembakkan, semuanya langsung lari berhamburan dan masuk ke dalam rumah. Mengetahui senjata tersebut sangat berbahaya, Sam menyuruh wanita dan anak-anak untuk meninggalkan kota secepatnya. Reload! Stay down! Stay down! Get down! Buddy, come on. Everyone, upstairs. Go, go, go! Come on, Jim. Keep going! The ridge line! Tiba-tiba, ada sebuah anak panah yang menancap di kaki Mr. Horn. Horn, yang berusaha melawan, harus tewas dalam peperangan tersebut. Kemudian, pembunuh Horn ini masuk ke dalam rumah, yang dimana ada Emma di dalam rumah tersebut. Beruntung, Harvest langsung datang tepat pada waktunya. Mereka pun bertarung, dan dengan mudah, Harvest dapat membunuhnya. Untuk mengatasi senjata Gatling gun tersebut, Faraday ingin mengorbankan diri untuk maju ke depan. Goodnight dan Billy yang kala itu melihat Faraday, mereka langsung membantu Faraday agar bisa melewati pasukan Bog. What's that? Cover. Pasukan Bog pun menyadari bahwa di atas menara ada Goodnight dan Billy. Hingga akhirnya Gatling gun tersebut ditembakkan kembali dan diarahkan kepada mereka berdua. Dan disinilah Goodnight dan Billy gugur dalam peperangan ini. Ketika Faraday sudah cukup dekat dengan senjata tersebut, dia mulai tertembak dan terjatuh. Dia mencoba berjalan agar bisa sedekat mungkin ke arah senjata tersebut. Sebelum kematiannya, dia menyalakan rokok, yang mana itu adalah tipuannya agar bisa menyalakan dinamit yang akan menghancurkan senjata Gatling gun dan beberapa pasukan Bog, termasuk dirinya. Let's go, boys. I always been lucky with one-eyed jacks. Bog pun mulai memasuki kota dan berhadapan langsung dengan Sam. Keduanya bersiap untuk adu cepat dalam menembak. Hingga itu terjadi, si Bog mulai tertembak di tangan dan punggungnya. I know that name. Your obituary. No, pick it up. Dalam percakapan singkatnya, ternyata anak buah Bog pernah memperkosa ibunya dan membunuh dua saudarinya, dan Sam sendiri juga pernah akan dibunuh oleh Bog. That you made
pray when you put the rope around my neck? Did they pray? Chase him. Pada saat Buck diikat lehernya, dia mencoba mengeluarkan senjata kecil yang disembunyikan di boot miliknya. Namun, Emma yang melihat kejadian tersebut langsung menembak Buck hingga tewas. Perang pun usai. Warga mulai berkerumun masuk ke dalam kota. Sesaat, Sam melihat rekan-rekannya yang terbunuh. Faraday. Dan untuk semua rekan Sam yang terbunuh, mereka para warga berjanji untuk memberikan pemakaman yang layak. Dan yang tersisa dari rekan Sam hanyalah Vasquez dan Red Harvest. Kemudian, mereka pun pergi meninggalkan kota. God bless you, Mr. Chisholm. Take care of Jack Diddy. Tamat. Ending yang cukup menyedihkan. Film ini berdurasi sekitar 2 jam 13 menit. Lumayan lama ya filmnya, tapi Anda akan disajikan alur cerita yang sangat menarik, seperti aksi tembak-tembakan ala koboi dan tingkah dari masing-masing karakter yang terkadang membuat kita tersenyum lebar. Sekian video alur cerita singkat yang saya buat. Buat Anda yang suka dengan video ini, silakan like, komen, dan subscribe channel Action Clip. Dan nantikan alur cerita film menarik lainnya yang akan kita bahas. Dengan Bang Ar di sini, saya pamit undur diri. Salam Action Clip.